Denis, selamat siang Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, salam sejahtera. Kita ketemu lagi sesi yang kedua. Tapi sebelum mengawali ini, saya mendengar kabar bahwa ada kemungkinan kalau sidang isbatnya nanti sore mengatakan besok Lebaran, bagaimana ceritanya dengan sesi kita yang ketiga. Nah, itu kan. Kalau nanti kita pikirkan apakah sesi yang ketiga ini kita sepakat untuk meneruskan pada setelah ini, jadi setelah jam 2:30 kita lanjutkan. Nah, tapi kembali ke bapak-bapak semua karena masing-masing kan punya jadwal, punya kesibukan. Tapi kalau memang kita sepakat yang seperti apa, menunda sampai kapan, atau kita akan habisin karena materinya juga sudah siapnya. Ini tolong teman-teman pikirkan, tapi jangan diputuskan sekarang. Saya mau masuk ke topik yang kedua, saya share screen dulu. Nah, sudah bisa dilihat teman-teman? Sudah Pak. Oke ya. Ya. Nah, kita karena ini ada teman-teman yang baru ikut sesi yang kedua, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa kemarin itu kita sudah menuntaskan sesi pertama, bahwa sesi pertama itu kita mereview posisi, peran atau kompetensi atau kepedeannya seorang ahli keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi yang kedudukannya dinaikkan menjadi yang tadi Pak Sarpan bilang sejajar jalur koordinasi dengan kepala proyek, kemudian garis langsung ke direksi. Nah, kemarin kita sudah bahas memang ini harus kita tuntaskan proses transisi ini dan harus pede ya, harus pede. Pimpinan unit keselamatan konstruksi itu harus pede, kesimpulannya begitu. Walaupun di beberapa BUMN masih memandang bahwa tetap pimpinan itu hanya satu kepala proyek, sehingga baik-baiklah posisi pemimpin unit keselamatan konstruksi itu berhubungan dengan kepala proyek. Itu topik yang kemarin. Nah, saya tetap kembali sekarang, kenapa kita judulnya itu bagi habis tugas pelaporan SMKK. Mengapa itu penting? Mereview kembali bahwa laporan pelaksanaan rencana keselamatan konstruksi itu secara umum sangat banyak ya. Apa yang harus dilaporkan itu banyak sekali. 19 yang format-format itu, dari 19 itu kalau kontraktor besar itu pasti harus dilakukan semua. Jadi kita nanti bisa lihat di lampiran F ya. Itu baru bicara hanya harian. Belum nanti rekapnya laporan harian, rekap laporan mingguan dan bulanan. Kemudian pertanggungjawaban kita dengan biaya SMKK yang jumlahnya nggak main-main. Ya. Itu bisa miliaran juga itu biaya SMKK itu. Dan bagaimana dengan pendanaannya, tagihannya semua. Ini mengapa jadi penting bahwa karena keterlibatan biaya ini atau dana pasti melibatkan orang keuangan proyek ya. Terus bagaimana caranya? Nah, saya menyarankan adanya satu metrik ya. Metrik pembagian tugas sesuai dengan organisasi. Kemudian kita memang harus melatih
tidak mungkin tidak dilatih, jadi melatih penanggung jawab dan koordinator-koordinator untuk tuntasnya seluruh tugas SMKK. Yang ketiga adalah kita coba melaksanakan dan monitor hasil supaya itu jalan, dan kita harus sepakat ya. Sepakat untuk memudahkan pelaporan. Kenapa harus sepakat? Laporan ini kalau kita sistem manual atau sistem kertas, saya yakin nanti bertumpuk. Bahkan nanti kita harus sepakat itu dengan konsultan, ya, dengan konsultan pengawas maupun dengan PPK, karena masing-masing juga punya tanggung jawab. Kalau kita nggak kompak dalam pelaporan, akan bertumpuk dan sistemnya juga nggak akan jalan. Jadi ini dasar pemikirannya bahwa kita bagi habis semua laporan SMKK. Nah, ke slide kedua, kemarin kita sudah melihat bahwa ada tugas-tugas yang bisa dibagi. Ada yang warna biru itu karena SMKK itu ada tugas tanggung jawab mutu proses dan hasil yang itu kecenderungannya ada di bawah kepala teknik ya. Kemudian metode kerja juga ada di bawah kepala teknik, perhitungan kekuatan di bawah teknik, rencana material dan alat itu juga ada di kepala teknik, bahkan umumnya juga kontrak-kontrak, review, subkon, supplier itu ada di bawah kepala teknik. Nah, kemudian di bawah kepala SDM atau keuangan itu ada kaitannya dengan biaya, dana, dan proses tagihan biaya penyelenggaraan SMKK. Kita tidak bisa sebagai pimpinan unit UKK berdiri sendiri, udah nggak mungkin. Karena uang itu ada di keuangan atau kepala SDM. Kemudian masalah kompetensi dan pelatihan-pelatihan biasanya juga ada di bawah kepala SDM. Kompetensi ya. Kemudian penanggung jawab kantor dan pemeriksaan rutin kantor itu sendiri, kantor proyek itu tanggung jawabnya di bawah kepala SDM. Bagaimana dengan yang warna hijau? Warna hijau itu kepala lapangan ya, kepala lapangan atau yang biasa kita katakan PPM ya, PPM. Otomatis dia di lapangan melakukan pengawasan kerja, inspeksi-inspeksi paling banyak di situ, metode kerja dan izin kerja yang di lapangan langsung, dan pengawasan peralatan yang dipakai itu berhubungan erat dengan kepala lapangan. Kepala lapangan. Ditambah lagi kalau organisasinya besar, yang warna ungu itu kepala logistik dan peralatan, ada juga bertanggung jawab tentang stok barang, pemeliharaan alat, electrical, mungkin ada mekanik di situ, dia akan bertanggung jawab. Tapi ada juga yang warna hitam ini, bahwa pimpinan UKK yang tidak bisa mendelegasikan koordinatornya adalah di bidang keamanan, kemudian lingkungan dan masyarakat, jadi komplain lingkungan dan masyarakat pasti di bawah kendali dia, kemudian kesiagaan tanggap darurat atau keadaan darurat, ini tetap di bawah kendali pimpinan UKK secara langsung, dan pelaporan sistem SMKK. Jadi dia lebih banyak sebagai koordinator yang usulnya atau laporannya mendapat dari hasil karya biru, ya, Katek, kemudian SDM, lapangan maupun kepala logistik dan peralatan. Jadi ini adalah satu gambaran. Jadi kita lihat bahwa di sini saya sebutkan di sini ada laporan-laporan yang sifatnya harian, kemudian mingguan, bulanan, ya, kasus per kasus, misalnya ada kecelakaan, ada pemeriksaan khusus kesehatan, investigasi itu kasus per kasus laporan, kemudian ada juga kewajiban melakukan audit ya, audit SMKK dan laporan selesainya proyek. Nah, melihat dari laporan ini pasti kita ujung-ujungnya kita bagi hasil, bagi tugas ya, bagi tugas. Nah, slide berikutnya yang saya tayangkan, saya mencoba memberikan gambaran tetap dalam kerangka 5 elemen: kepemimpinan dan partisipasi, perencanaan, kemudian dukungan, ya, kemudian operasi dan evaluasi kinerja. Nah, di sini
Saya coba membuat satu metrik atau tabel Aduh. yang nanti ya. Oh, bisa diperbesar nggak, Pak? Oke, sorry, memang saya lupa ini mestinya dalam bentuk tayangan begini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, tapi nanti saya buka dalam bentuk Excel ya. Setelah ini saya dalam bentuk Excel karena lebih bisa membantu teman-teman. Apakah file Excel-nya sudah dibagikan ke teman-teman, Denis? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, oke. Kalau gitu saya akan close dulu, saya akan buka Excel-nya. Bapak ke-mute ya, Pak? Pak Dom, ke-mute, Pak. Ini kelihatan teman-teman dalam bentuk Excel, kelihatan ya, besar kan? Ya. Nah, tolong teman-teman sambil dibuka atau melihat di sini bahwa judul dengan judul bagi habis, saya mencoba untuk menentukan ada peran utama, jadi di sini ada peran utama, kemudian ada peran pendukung, ya, kemudian ada peran utama dan peran koordinasi, ya, peran koordinasi ini. Siapa yang mengkoordinir kegiatan SMKK itu? Nah, siklus pertama kan kita di kepemimpinan dan partisipasi. Jadi teman-teman nanti kalau mau klik di sini, nah ini seperti ini kan kelihatan jenis, kemudian di kursornya itu kalau saya taruh di sini kelihatan itu produk, kegiatan yang dilakukan dan yang terkait. Kalau teman-teman nanti taruh di sel yang D6 itu akan keluar petunjuknya bahwa apa yang dimaksud dengan gambaran hubungan kerja antar proyek dan kantor pusat penyedia jasa. Kalau nanti teman-teman pindahkan kursornya atau selnya ke partisipasi, ya kolom D7 itu akan keluar apa bentuk partisipasi itu adalah seperti stop work authority pekerja, rencana sosialisasi, laporan partisipasi pekerja, demikian seterusnya ya di sini. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa taruh aja kursornya di sini yang pakai komputer, tapi saya nggak tahu kalau pakai HP apakah ini lebih mudah bisa keluar seperti ini ya. Nah, ini ke bawah sudah saya berikan. Nah, memang di dalam SMKK bahwa pengaturan dari dokumen atau kode-kode dokumen pengesahan itu tidak sekuat sistem manajemen mutu yang kita kenal di ISO. Yang penting Anda punya pedoman pengendalian sistem pengendalian dokumen sudah cukup. Mau bentuknya prosedur, mau bentuknya instruksi kerja, yang penting harus ada pengesahan dan dipakai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kolom disahkan oleh. Saya tidak bahas yang di sini. Lebih penting adalah pembagian habis dari tugas-tugas SMKK. Kita lihat sekarang yang pertama, gambaran hubungan kerja antar proyek kantor pusat. Ini karena masih sifatnya pedoman dari pusat, maka koordinatornya atau pemeran utamanya itu pasti kantor pusat. Karena di sini struktur bagi tugas, janji direksi, mau kunjungan ke proyek berapa kali, jadwalnya itu nanti direksi sendiri yang menentukan. Maka sistemnya ini adalah yang menjadi utama, peran utama maupun koordinatornya adalah kantor pusat. Ya, gambaran umum seperti itu. Tapi untuk di proyek tetap kapronya yang berperan. Karena ini masih dalam tataran kepemimpinan. Ya. Kemudian bagaimana dengan tataran atau tugas partisipasi konsultasi keselamatan untuk melibatkan para pekerja. Kalau ini berarti peran utamanya ada di UKK. Jadi dia peran utama maupun koordinator. Dia tetap harus didampingi atau didukung penuh oleh Kapro
Karena partisipasi tidak akan jalan kalau tidak ada dukungan Kapro maupun peran pendukung dari unit teknik, unit logistik, SDM, laporan supervisor. Karena bentuk partisipasi ini adalah menanyakan atau mengisi dokumen atau melibatkan apakah ada teman-teman yang di lapangan itu berpartisipasi. Nah, pengalaman kalau tidak dipetakan seperti ini, minim partisipasi, ya, minim partisipasi. Tapi tetap ini dikendalikan oleh unit keselamatan konstruksi. Kita turun sedikit ke perencanaan keselamatan. Nah, di perencanaan keselamatan itu ada 3 hal. Jadi, teman-teman kenapa ini saya kasih kode 212, 2211, 231, ini ada kaitannya nanti waktu di audit ya. Komponen auditnya akan menyatakan seperti ini. Jadi kalau kita bagi habis ini kita jalankan, saya bisa meyakini bahwa auditnya itu akan terpenuhi karena sudah dibagi juga formatnya sesuai di perencanaan. Nah, untuk IBPR PP, peluang keselamatan konstruksi, SWOT, harapan para pihak, itu sudah tanggung jawabnya ada di unit keselamatan konstruksi yang warna merah ini. Tapi peran utamanya tetap ada di Kapro, peran utamanya ada di LOG, karena ini masalah IBPRPP, peran utamanya juga ada di teknik. Tapi untuk SDM, untuk lapangan ini belum berperanan karena ini masih dalam tahap perencanaan. Nah, kemudian kok di sini ada peran dari direksi kantor pusat? Iya, karena di situ ada kepedulian yang harus muncul dari direksi. Jadi peran dari kantor pusat. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan sasaran program? Sasaran program yang kita tahu itu ada sasaran program umum, program khusus, bagaimana dengan komunikasi sasaran program dan evaluasi, karena ini masih sifatnya di perencanaan, maka peran utamanya masih ada di teknik, logistik, SDM, ini juga ada ya. Kita bicara ini ada peran sasaran program ini termasuk kompetensi dan pelatihan-pelatihan, maka SDM ini terlibat, namun lapangan masih sebagai pendukung, karena ini masih di perencanaan. Kapro masih mendukung unit keselamatan konstruksi, jadi utama juga. Nah, turun ke bawah, bagaimana dengan peraturan perundangan dan standar, yang dimana kita punya bank data, punya peraturan, punya bank data standar, punya daftar peraturan dan rencana pematuhannya. Di sini yang terlibat paling banyak tetap di unit teknik karena di sini ada standar-standar, kemudian ada peraturan-peraturan, logistik juga sebagai peran utama, SDM ini bisa peran pendukung, lapangan peran pendukung, tetapi unit keselamatan konstruksi sebagai koordinator. Ini warna merah. Nah, ini masih di tahap perencanaan. Bagaimana dengan bagi tugasnya di dukungan keselamatan konstruksi? Nah, dikatakan bahwa dukungan keselamatan konstruksi itu ada yang namanya dukungan peralatan dan material utama, serta peralatan lainnya. Nah, bagi habisnya, karena material utama itu yang tahu persis risikonya, jumlahnya, kesulitan, schedule-nya itu ada di teknik, maka dia berperan utama. Peralatan juga kombinasinya kalau unit kerjanya besar, maka unit logistik peralatan berperan juga peralatan-peralatan yang berisiko, peralatan utama yang berisiko. Yang kalau rusak, kalau tidak diadakan, spare part-nya akan susah. Yang tahu schedule-nya juga adalah unit teknik dan unit logistik. Yang lain SDM maupun lapangan belum berperanan di sini. Nah, tetap unit keselamatan konstruksi sebagai koordinatornya. Karena di sini masih ada juga peralatan lainnya. Peralatan lainnya itu alat-alat kerja kecil lainnya ini kan harus aman, harus layak fungsi, harus ada bukti inspeksinya. Nah, kalau seperti itu serahkan saja kepada unit keselamatan konstruksi. Nah, kemudian turun sedikit bagaimana dengan dukungan pembiayaan biaya SMKK dan penagihan.
peran utamanya ada justru di keuangan. Karena dana awalnya juga ada di keuangan, tetapi yang lain mendukung. P, pendukung. Nah, hasilnya dikoordinir tetap oleh unit keselamatan konstruksi, tapi pendanaannya yang di sini, tersedianya dana, karena tidak mungkin uangnya, ini kan beda nih ya. Kalau uang muka yang ada proyek, itu bukan uang muka untuk biaya keselamatan sebetulnya. Biaya keselamatan itu diganti ya setelah dipertanggungjawabkan. Nah, berarti kan kontraktor harus membiayai sendiri. Berarti dananya kita minta ini unit keselamatan konstruksi hati-hati. Dana awal untuk biaya SMKK itu harus tersedia untuk beli-beli. Makanya di sini peran utama dari SDM keuangan menjadi penting. Nah, kemudian turun sedikit bagaimana dengan kepedulian, partisipasi, konsultasi, kompetensi dan pelatihan. Peran utamanya masih di SDM. Ada juga mulai sekarang. Karena partisipasi itu munculnya dari pekerja, maka siap-siap teman-teman yang di lapangan. Ya, kalau di sini sudah peran unit teknik maupun logistik sudah sebagai pendukung, ya sebagai pendukung. Nah, komunikasi bagaimana? Ini sudah mulai bergeser ya, peran komunikasi dan informasi. Contohnya induksi. Induksi keselamatan itu kalau kita lihat berlaku untuk semuanya. Tapi tetap dikoordinir oleh unit keselamatan konstruksi. Kenapa ini peran utama? Jangan sampai ada yang lolos tidak mendapatkan induksi. Contoh, orang teknik datang dari pusat ke unit teknik. Ya dia harus diinduksi. Ya, siapa yang melakukan induksi? Unit keselamatan konstruksi. Di perusahaan-perusahaan yang sudah budaya K3-nya tinggi, induksi itu bisa dilakukan oleh unit-unit kerja di sini, sudah bisa. Makanya ini kemungkinannya masih bisa bahwa peran pendukung ini menjadi peran utama juga kalau organisasinya besar. Bagaimana dengan pertemuan pagi hari ya? Ini safety morning yang biasa dilakukan itu seminggu sekali ya, seminggu sekali. Ada juga yang bisa melakukan itu setiap hari ya, seperti Total itu, PT Total setiap hari dia bisa safety morning. Nah, itu semua memegang peran ya, peran pendukung di sini. Karena seminggu sekali dia harus mendukung. Pengalaman saya ini teman-teman yang di kantor itu dukungannya masih 50%. Ya. Yang aktif kalau safety morning seperti ini masih tetap pekerja sama supervisor. Nah, ini harus didukung penuh ya, karena seminggu sekali. Kalau toolbox, nah 3161 ini peran utamanya justru ada di supervisor. Yang lain dukung. Ya, supervisor mandor ya. Kemudian pelaksana di lapangan dia yang harus memimpin toolbox. Kadang-kadang teman-teman dari unit keselamatan itu terlibat. Di awal-awal oke ya, tapi setelah berjalan usahakan bahwa ini sudah menjadi tugas kewajiban melakukan toolbox oleh unit lapangan. Rapat keselamatan, nah kalau sudah nama judulnya rapat, maka semua berperan. Ini yang biasanya kita gunakan sebagai rapat P2K3 juga ya. Semuanya berperan, makanya di sini utama semua peranannya. Tetapi yang memimpin rapat adalah unit keselamatan konstruksi didampingi oleh Kapro, tapi kalau P2K3 maka bisa berkombinasi di sini P2K3 kan ketuanya Kapro ya. Kalau unit keselamatan konstruksi sekretarisnya di sini. Jadi rapat keselamatan ini sekaligus P2K3. Nah, kalau informasi bahaya yang tahu persis sebetulnya informasi pengumuman semua itu ada di lapangan. Yang lain mendukung. Sistem, jadi dokumentasi, pendokumentasian kode-kode dokumen, saran saya itu dikendalikan oleh unit keselamatan konstruksi. Syukur-syukur dari kantor pusat sudah ada guidance-nya. Jadi tinggal ambil pakai, karena ini judulnya informasi terkendali dan pengelolaannya. Ya.
Sini. Nah, ini bisa kita kombinasikan dengan teman-teman konsultan, teman-teman PPK, enaknya gimana nih coderingnya. Gitu. Nah, begitu turun ke operasi keselamatan konstruksi, ini sudah bicara lapangan, nah, kita sudah lain di sini ya. Analisis keselamatan pekerjaan yang berisiko sedang dan besar, izinnya tetap di Kapro. Ya, Kapro harus terlibat karena aturan maupun risikonya. Tapi kalau risikonya kecil, bisa diturunkan ke bawah. Siapa yang mengambil peran utama? Teknik, logistik, lapangan, dan unit keselamatan. Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang lebih berperanan sebagai koordinator adalah kepala lapangan. Ya, kepala lapangan. Kemudian lanjut lagi, sistem izin kerja. Kalau sistem izin kerja, maka yang berperanan tetap ini pendukung utama. Karena analisisnya kalau tidak bagus, maka sistem izin kerjanya tidak akan dikeluarkan. Jadi ini peran-peran utamanya. Nah, kalau pengamanan lingkungan kerja ada di unit keselamatan konstruksi, yang lain mendukung. Keselamatan lalu lintas, unit keselamatan kerja prioritas, tapi yang lain logistik, keselamatan teknik ya, kemudian lapangan supervisor sebagai peran utama. Perizinan keluar masuk barang, peran utamanya ada di logistik. Lapangan juga berperan. Tetap koordinatornya ada unit keselamatan. Nah, begitu masuk ke peralatan utama dan peralatan konstruksi lainnya serta instalasi, maka peran utama sebagai koordinatornya itu ada di logistik dan peralatan. Di sini. Kalau yang namanya tugas sistem keamanan bekerja, apa saja? Yang dimaksud sistem keamanan bekerja itu dasarnya adalah peraturan Kapolri ya, nomor 4 tahun 2020, Satpam itu security ya, security itu ada di bawah unit keselamatan konstruksi ya. Pengelolaan APD karena stoknya dikelola oleh logistik, maka peran logistik menjadi utama, tetapi koordinatornya tetap unit keselamatan konstruksi. Nah, turun sedikit bagaimana dengan pengendalian rantai pasok. Jaminan mutu, bahan, material, dan bahan berbahaya ada di bawah unit teknik sebagai koordinatornya. Ya, sebagai koordinatornya. Pengelolaan kesehatan dan perlindungan sosial fasilitas ada di bawah unit keselamatan konstruksi, tetapi peran SDM yang ada kaitannya dengan BPJS, pengurusan klaim segala macam, klaim BPJS, kemudian latihan-latihan, ya, pembayaran-pembayaran di rumah sakit, kalau terjadi kecelakaan atau sakit, maka peran SDM di sini menjadi utama. Pengelolaan lingkungan kerja, lapangan berperan, unit keselamatan konstruksi tetap sebagai koordinator. Nah, tata geraha housekeeping masih sama, pengelolaan sampah tetap masih di bawah unit keselamatan konstruksi. Nah, kesiagaan tanggap darurat ini yang nanti kita bahas sesi ketiga, tetap ada di kendali unit keselamatan konstruksi, semuanya mendukung ya. Tetapi sebagai penanggung jawab tetap ada di Kapro yang utamanya ya. Nah, penyelidikan insiden kalau terjadi ini ya, dalam hal kalau terjadi, kalau tidak terjadi aman-aman aja ya. Tidak bisa dikelola oleh unit keselamatan konstruksi, ada di bawah Kapro langsung, Kapro sebagai koordinatornya. Ya, ini yang saya propose seperti ini, bukan di UKK. Nah, begitu masuk ke evaluasi kinerja tahapan yang keempat, di mana ada tugas SMKK inspeksi, ya, inspeksi, pengukuran, kalibrasi, pematuhan, ya, kemudian ada patroli, ada audit internal, maka tetap koordinatornya ada di unit keselamatan konstruksi, tetapi peran utamanya ada di teknik, logistik, dan lapangan. SDM hanya mendukung, ya, hanya mendukung.
Nah, patroli, kenapa kok patroli ini agak beda? Karena patroli itu melibatkan kantor pusat. Kan direksi kantor pusat ada janji untuk mengunjungi proyek, terlibat dalam masalah proyek untuk membantu solusinya. Maka patroli ini ada keterlibatan kantor pusat, jadi peran utamanya. Sesuai dengan jadwal dia kunjungan ke proyek. Koordinatornya unit kaprunya, ya. Kalau sudah bicara ini, koordinatornya adalah kaprunya. Audit internal, koordinatornya kapru juga, tetapi tetap melibatkan dukungan direksi dan kantor pusat. Karena apa? Ini nanti yang harus lapor juga termasuk direksi. Auditnya ini dia berperan untuk memperbaiki mungkin secara sistem atau prosedur dan dokumen. Nah, ini agak merahnya ada bergeser sedikit. Begitu masuk tinjauan manajemen yang isinya adalah jadwal rapat, laporan rapat, distribusi, dan evaluasi laporan-laporan mingguan, semua berperan utama, ya. SDM juga berperan utama, koordinatornya adalah Kapro, bukan unit keselamatan konstruksi. Kenapa tinjauan manajemen ini penting? Pengalaman saya, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu sering kendalanya di antara teman-teman para manajer ini. Ya. Kendalanya ada di sini. Di lapangan, kakak ngeluh gara-gara waktu teken kontrak perancah contohnya, kontraktor atau subkon perancahnya lolos tanpa persyaratan keamanan yang meloloskan teknik. Kemudian logistik untuk alat-alat pelindung kerja, pelindung diri, tidak nyampe-nyampe kiriman logistiknya karena suppliernya belum dibayar. Berarti ada masalah di keuangan. Ya. Kemudian lapangan tidak pernah menggubris masalah teguran-teguran bahaya. Oh, masalahnya justru ada di supervisor. Maka tinjauan manajemen itu dipimpin oleh Kapro, tapi peran utamanya adalah semua unit ini. Jadi keputusannya langsung, ya, keputusannya langsung di sini. Nah, ini satu gambaran bagi habis. Apakah ini baku? Tidak, teman-teman. Tergantung kepada organisasi masing-masing. Silakan Anda sesuaikan. Yang penting dibagi habis. Nah, sampai di sini saya akan share screen lanjutan. Bentar, kembali ke sini. Yang ini kelihatan PowerPoint? PowerPoint-nya kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, oke. Nah, ini sebagai gambaran singkat, laporan harian yang ada di Permen itu ada 19 ya. 19. Mulai dari daftar hadir induksi, daftar hadir harian bekerja, tanda terima alat, uji peralatan, instalasi listrik, patroli, semua ini ya, periksa persediaan, ini kan harus dilaporin semua, bayangkan. Sampai ke izin kerja, kalau ada izin kerja harus dilapor. 19, bayangin kalau kontraktor besar udah pasti semuanya. Kalau kontraktor kecil ya mungkin sekitar 50%, 60%. Ini kalau tidak kita desain, ya, desain dalam bentuk kesepakatan atau format yang lebih mudah. Sebagai contohnya itu saya mendesainnya dalam bentuk Excel yang bisa dipakai, ya, dipakai. Bisa jadi saya sudah coba ini di lapangan, kita pakai HP, ya, pakai HP, kemudian diisi HP-nya, atau kita pakai yang nanti model plastik gitu ya. Tapi ini dalam bentuk Excel yang mudah pengisiannya, ya, mudah pengisiannya, pakai HP juga bisa. Sehingga file-file ini waktu tender pun, waktu PCM sudah dalam bentuk lampiran yang bisa dipakai waktu pelaksanaan di lapangan. Ini banyak sekali ya, kelihatannya baru sampai 34, tapi sebetulnya lebih dari 100 yang saya sudah siapkan ini. Ini membantu kalau kontraktor maupun konsultan pengawas sepakat, oke kita pakai. Gitu. Kalau sudah kita pakai, berarti laporan ini akan bisa lebih cepat, kirim pakai WA, ya, kirim pakai PDF, tinggal ditambah, diperiksa, diterima,
direkap. Jadi teman-teman dari kontraktor, dari konsultan pengawas sepakat dulu formatnya bisa dipakai nggak. Nah, kalau itu berarti tugas yang namanya SMKK ini akan lebih lancar lagi, ya. Nah, ini contoh dari lampiran harian. Saya lanjutkan lagi, kalau kita lihat bagi-bagi ini ada juga yang namanya laporan mingguan. Judulnya Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan. Ada lagi nih ya, mingguan. Terus laporan mingguan rekapitulasi laporan harian, Anda bisa bayangkan. Contohnya tidak ada, ya, contohnya tidak ada. Sehingga saya pernah membuat dalam bentuk Excel format seperti ini yang nanti menjumlah sendiri dalam bentuk laporan mingguan. Jadi laporan harian masuk ke mingguan secara otomatis. Nah, kalau ini kita sepakat antara kontraktor, kemudian pengawas maupun PPK, saya rasa bahwa laporan SMKK ini akan lebih ringan, ya, lebih ringan, lebih cepat. Ya. Belum lagi nanti kalau kita ditanya laporan bulanan. Laporan bulanan apa aja? Laporan bulanan itu terdiri dari inspeksi keselamatan konstruksi bulanan. Daftar isi kotak P3K harus dilaporin secara bulanan, bayangin. Ya. Terus pemeriksaan APAR harus laporan bulanan. Kesiagaan laporan bulanan. Anda bisa bayangkan ini. Kalau tidak disetting laporannya secara mudah dan sepakat, kita akan pusing lagi mengerjakan. Dan saya coba sudah membuat format laporan bulanan ini. Kalau dalam bentuk Excel kita sepakat, maka laporan bulanan kita sepakat semua antara kontraktor, konsultan pengawas maupun PPK-nya. Oh, ya udah kita sepakati bentuknya seperti ini, kita pakai bareng-bareng. Nah, seperti itu. Nah, ini saya coba membuatnya kalau di lampirannya peraturan menteri kan dalam bentuk PDF ya. Ngisinya agak susah ya. Baik tidak itu ngisinya agak susah. Keterangannya juga saya coba tuangkan itu dalam bentuk Excel yang bisa dipakai di HP, tinggal kita isi. Ya contohnya di sini ya tidak. Ini pedomannya nanti di sini ada ya. Selnya tinggal ditaruh. Oh caranya ngisinya seperti ini. Maka nanti ada format yang namanya format untuk dilatih. Kemudian laporan ini dilakukan oleh kontraktor. Kontraktor pun kan bisa disuruh orang-orang lapangan. Nah, kalau sudah laporan dikirim ke siapa? Ke supervisor, ke mandor. Kemudian kita lanjutkan kirim kemana? Apakah perlu sampai ke konsultan pengawas? Kan tidak perlu. Nanti rekapnya yang masuk. Yang penting bahwa ada pemeriksaan APAR di tempat mana saja, karena ini kaitannya kalau aparnya diperiksa, itu ada kaitannya dengan dana, menagih dana memeriksa, ada itu di biaya ya itu. Saya lanjut lagi, ini salah satu contoh laporan toolbox ya. Saya menyarankan ini menggunakan HP, tetapi kontraktornya agak kesulitan Pak. Oke, kita bikin dalam bentuk print-printan, dilaminating, kemudian setiap mandor ataupun setiap pelaksana di lapangan mengisi dengan spidol transparan. Jadi ngisi cepat, kemudian setelah diisi di sini pertanyaannya sampai ke kesiagaan tanggap darurat ada ya di sini. Apakah keadaan darurat kita siap? Apakah APD siap? Ini diisi sama mereka, kemudian difoto pakai HP, dikirim. Ya, dikirim ke koordinator unit keselamatan konstruksi. Besok dipakai lagi. Dihapus ini, ya, dihapus pakai kapas atau lap gitu dihapus karena ini plastik diisi lagi. Karena ini toolbox jadi tiap hari bisa dipakai. Itu langkah sementara transisi kalau mereka belum pandai menggunakan HP. Nah, itu salah satu contoh yang sudah dijalankan di lapangan. Kemudian saya berikan contoh juga
ada kaitannya dengan biaya. Rencana biaya yang diajukan waktu tender itu harus diikuti oleh rencana schedule realisasi atau kegiatannya di lapangan seperti apa, harus ada. Karena dari sini akan menjadi laporan, kemudian laporannya disampaikan ke konsultan pengawas, diperiksa, maka ditagih, kan gitu. Kegiatan-kegiatan tadi kalau sudah dilaporkan ditagih dalam bentuk bobot atau dalam bentuk uang. Ini kalau tidak kita desain senyaman mungkin, semudah mungkin antara kontraktor bagian keuangan, unit keselamatan konstruksi, dan konsultan pengawas, nanti outputnya dalam bentuk laporan maupun tagihan biaya SMKK akan tersendat. Ini bisa disepakati di waktu PCM juga. Nah, supaya lancar ya. Nah, ini saya masuk ke rekap ini ya, rekapitulasi laporan harian. Ini dalam bentuk Excel sudah ada. Nanti ini membantu Anda. Nah, saya hampir masuk ke sesi terakhir. Teman-teman tolong lihat, ini waktu laporan audit ya. Laporan audit kalau di peraturan Menteri PU itu kalau kita lihat ini belum ada di file Anda ya, belum ada. Anda lihat di faktor kepemimpinan, faktor perencanaan ini harus dilakukan oleh kontraktor ya. Ada jumlahnya 86 pertanyaan ya. 86 pertanyaan di mana kalau saya bobotkan ada di 14%, 17%, dan seterusnya. Bobot yang paling tinggi ada di operasional keselamatan konstruksi, sehingga totalnya 100%. Namun berdasarkan ada teman-teman yang melakukan audit sekarang itu, ternyata saya berikan gambarannya, bahwa yang ada di sini itu bobotnya disesuaikan lagi ya. Anda bisa lihat. Yang tadinya 14%, di kepemimpinan bobotnya 25%. Kemudian di perencanaan yang bobotnya 17% di sini, bobot real itu disesuaikan pedoman auditnya ada di 20%. Ya. Jadi ini ada penyesuaian bobot yang nanti teman-teman waktu praktek silakan dipakai. Kalau memang teman-teman butuh Excel-nya akan saya beri. Nah, pedoman hasilnya waktu di Permen PUPR itu tidak ada. Penerapannya itu digolongkan memuaskan 80 ke atas sampai dengan 100. Baik 60 sampai dengan di bawah 80. Kurang itu sampai di bawah 60. Nah, saya sudah buatkan ini dalam bentuk simulasi sampai dengan angka 79,999 itu masih masuk ke baik ya contohnya. Itu sudah saya buat simulasinya dalam bentuk Excel. Kalau teman-teman nanti butuh, saya akan bagikan. Nah, nanti sesi ketiga kita masuk ke jenis keadaan darurat. Saya stop sampai di sini. Silakan teman-teman, kita bisa sharing. Waktu masih banyak. Siapa yang mau bertanya ataupun sharing? Oke, Pak Dom. Ya, silakan Pak Pak Dono. Andono. Ya. Ya, baik. Selamat sore, Pak Dom. Ya, selamat sore, Pak. Ya, senang bisa ketemu di ini nih layar kecil nih. Ya. Ya. Baik, Pak Dom, ada beberapa hal saya kira yang mungkin saya kira kita butuh bantuan seorang tenaga ahli seperti Pak Dom untuk mendorong unit-unit pengguna jasa sebetulnya yang care kepada masalah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang pertama saya kira kalau untuk konstruksi seperti yang Pak Dom jelaskan tadi, masalah biaya itu sudah diakomodasi di dalam daftar keluaran dan harga. Ya. Tetapi bagi konsultan kita tidak kalah penting sebetulnya bahwa kita harus menerapkan sama SMKK karena
di dalam Permen 21 2019 juga disyaratkan bagi kita untuk membuat RKK dan program mutu kan gitu. Dan Tetapi masalahnya Pak ya. Iya, betul. Tapi masalahnya justru di konsultan itu minim sekali. Bahkan kalau kita lihat 9 elemen biaya yang ditetapkan di dalam SMKK, hanya 1 elemen saja barangkali yang diakomodasi di dalam kegiatan pengawasan. Dari 9 itu kan, bayangkan saja oleh Pak Dom. Dan itu hanya merupakan alat pelindung diri saja. Safety boot, kemudian lain-lain. Selebihnya itu tidak ada. Jadi tidak bahkan untuk pekerjaan di jalan tol yang sebetulnya SMKK-nya sudah harus lebih ditingkatkan lagi karena risikonya juga tinggi, kendaraan itu tidak dilengkapi dengan alat-alat yang menunjang untuk SMKK. Saya rasa itu mohon bantuannya, saya kira ini Pak Dom. Nah kemudian ada satu lagi barangkali yang ini hanya pesan, saya kira kita mewakili badan usaha dari penyedia jasa konsultan lah gitu kan, yang memang dilematis sekali untuk bisa menerapkan SMKK secara konsisten gitu kan. Dan ini kalau bisa itu sebetulnya dalam audit yang diterapkan kepada pengguna jasa itu harusnya menjadi unsur yang utama yang harus diaudit Pak Dom. Karena tidak mungkin SMKK dilaksanakan secara konsisten gitu kan. Kalau kemudian pengguna jasa sendiri tidak mengakomodasi pembiayaan SMKK itu di dalam kegiatan proyek-proyeknya, saya kira itu. Nanti kita sambung lagi Pak Dom. Ya, terima kasih Pak Dom. Ya. Ini 2 poin penting Pak. Ya saya kemarin menerima ya masalah juga ya di Kalimantan itu. Permasalahannya justru ada di konsultan perancang Pak, perancangan Pak. Nah itu iya betul. Dia tidak mampu menetapkan risiko proyek itu, ya tidak mampu. Proyek 16 miliar itu dikatakan risiko kecil, wah dampaknya udah kemana-mana. Padahal proyeknya 1 tahun 16 miliar. Begitu dia menetapkan risiko kecil, keluarlah yang namanya rincian biaya SMKK hanya 62 juta. Nah, coba bisa bayangkan. Itu datanya dipakai untuk tender. Udah nggak karu-karuan. Nah, berarti ada beban konsultan perancang itu untuk mampu, kan? Untuk mampu berpikir lebih tajam lagi. Dan kedua, PPK sendiri mestinya punya kewenangan atau hak. Kalau ragu dia konsultasi dengan ahli, kan gitu. Nah, otomatis konsultasi dengan ahli ini apa benar sih? Konsultan perancang itu sudah menyatakan biaya maupun risikonya itu. Nah, ini counter ya, di counter. Nah, keberanian PPK juga kalau menghadapi seperti itu, merevisi biaya yang tidak cukup, bekerja sama dengan unit pengadaan barang jasa. Nah, ini masalahnya di situ. Jadi PPK sendiri, kalau dikatakan PPK harus diperiksa, betul, karena tugas dan tanggung jawabnya itu sangat rinci, sangat rinci. Ya. Saya punya formatnya, Pak. Tinggal kalau dituangkan dalam bentuk penilaian itu bisa, ya, itu bisa. Sampai dengan penilaian akhir proyek itu peranannya PPK sangat banyak. Nah, kalau dia tugasnya mau sukses, berarti dia harus melakukan itu semua di samping mengkoordinir tugas konsultan pengawas dan kontraktornya. Nah, saya tadi sudah jelaskan yang sebelumnya. Setelahnya ini, saya konsultan pengawas juga harus betul-betul memahami apa yang dia kerjakan. Kalau tadi Bapak bilang itu hanya APD, masih banyak Pak. Mengawasi ini kan butuh prosedur dan metode kerja. Kan gitu Pak. Kemudian memeriksa laporan, memeriksa tagihan-tagihan biaya SMKK. Nah, ini kan semua ada di tugas pengawas. Memeriksanya ini, kalau kita lihat tadi yang saya tampilkan, begitu banyak laporan yang akan disampaikan oleh kontraktor kepada konsultan pengawas. Kalau tidak kompak, dia juga akan kerja bakti
capek, nggak ada kompensasi yang memadai. Nah, saya sudah membuat beberapa metode kerja maupun prosedur melakukan pengawasan untuk konsultan pengawas. Tetapi untuk biayanya saya masih di antar 40%, 50%. Saya memang ingin membantu konsultan pengawas waktu membuat rencana RKK-nya dia, ya RKK-nya dia maupun rencana biayanya dia. Itu Pak Handono yang sedang saya siapkan. Ya. Silakan yang lain. Pak. Yuk Pak Rifki. Pak, makasih Pak Ya. Domi. Pak, kalau tadi yang di metrik bagi habis tadi Pak. Ya. Kalau gini, pertanyaan pertama itu yang menentukan P, menentukan U, menentukan K itu apakah proyeknya masing-masing atau memang ada panduannya? Itu Pak yang satu. Terus kolomnya untuk fungsi, kan itu ada fungsi danlat, fungsi teknik, itu boleh ditambah atau tidak? Iya. Pak ya. Terus, nah ini yang ketiga, ini yang penting menurut saya, namanya bagi habis. Kalau di tiap kolom itu masih ada U-nya dua kolom. Satu contoh untuk pelatihan, kompetensi, dan lain-lain itu kan ada di keuangan SDM. Sama UKK ya. Di SDM ada U. Sementara di UKK juga ada U. Ini jadi confused Pak. Jadi membingungkan. Sopo sing tanggung jawab kan gitu Pak. Oke, ya. Nah, karena Pak, kami itu untuk pelatihan, training dan lain-lain itu sudah ada di SDM Pak. Jadi kami yang di HSE itu hanya nyetor jadwal training, nyetor saja Pak. Tapi yang mengadakan, yang mencarikan itu dari SDM. Itu Pak. Nah ini lebih mengklirkan tanggung jawabnya. Karena kalau ada U-nya 2, itu jadi apa ya? Kayak mungkin kesannya jadi kayak lempar-lemparan Pak. Oke. Itu Pak. 3 ya Pak ya. Pak. Oke. Pak, kenapa U-nya 2? Khusus latihan kesiagaan tanggap darurat. Entah itu evakuasi drill atau bersama-sama, itu tetap dipegang oleh unit keselamatan konstruksi, lebih berperanan di situ ya. Skenarionya, kemudian jadwalnya, kemudian pelibatan orang-orangnya itu ada di unit keselamatan konstruksi. Tetapi pelatihan P3K-nya, pelatihan damkarnya, anggarannya, orang-orangnya, mengundang semua ada di SDM. Kemudian itu ada di SDM. Jadi ada pelatihan tanggap darurat itu, Pak, ya. Itu tidak bisa di SDM. Tanggap darurat ada di UKK. Jadi kita lebih fokus ke pembagian bidangnya. Tetap utama, tadi saya tidak bisa membagi secara tegas, tetapi yang jelas kalau latihan tanggap darurat ada di UKK. Latihan yang lain masuk ke SDM. Ya, makanya U-nya kelihatan 2 di situ. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua, sebetulnya ini tergantung kepada gambaran organisasi baku yang ada di perusahaan masing-masing. Baku itu berarti dari kantor pusatnya, pokoknya di proyek ada unit-unit seperti ini misalnya. Ya, ikuti saja Pak, tinggal Bapak bagi sendiri, ya, yang penting proyek mendapat guidance dari kantor pusat. Kemudian di lapangan kalau terjadi kesulitan itu dalam arti load-nya sudah terlalu banyak, ya silakan dibagi habis ya, dibagi habis. Jadi
Ini gambaran saja yang saya berikan, kembali kewenangannya ke kantor pusat maupun ke Kapronya. Saya ambil contoh Pak ya, yang paling teknis saja, yang paling teknis. Kalau kita masuk ke pemeriksaan APAR, APAR itu kalau diperiksa, APAR-nya tersebar di mana-mana, apakah harus yang melakukan pemeriksaan APAR itu unit keselamatan konstruksi? Nah, ini pertanyaan. Kan bisa dilakukan oleh unit-unit di lapangan yang memang memegang kendali APAR. Nah, pengecekannya kan bisa. Jadi ini bagi habisnya itu seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi saya kembalikan ke perusahaan masing-masing. Ya, silakan yang lain. Pak Sarban. Pak Sarban kelihatannya mau ngomong, tapi masih di mute itu. Suaranya di mute Pak Sarban, enggak kedengaran. Ya, sekarang Nah, sip. saya tadi nengok terkait dengan laporan harian, laporan mingguan, dan bulanan ini kok kayaknya perlu dibicarakan kembali sehingga lebih ringkas. Karena kontraktornya ini, waduh, kalau ini kan semuanya kontraktor Pak, jadi kasihan Pak, bener-bener kalau terlalu banyak justru malah tidak terlaporkan atau tidak melapor atau tidak mewakili suatu kegiatan lapangan atau tidak mewakili suatu urgent kegiatan lapangan yang mesti harus dilaporkan. Karena kalau mungkin, maksud saya begini Pak, kalau mungkin hal-hal yang mungkin tidak terlalu urgent itu mungkin ya menurut saya ya tidak harus dilaporkan. Tapi yang urgent yang sesuai dengan kondisi yang perlu dilaporkan, saya pikir wajib dilaporkan. Itu untuk harian. Kalau mingguan, ini kan hanya rekap saja, Pak. Nah, rekap saja berarti kan copy paste tadi balik ke sebelah kamar saja. Kalau yang mingguan. Terus yang bulanan, ini begini, Pak. Pada laporan bulanan yang saya lakukan itu, kontraktor mah kita kan lagi proses nih. Proses 2 bulan ini belum jadi Pak untuk laporan RKK Pak. Bulan pertama belum jadi, bulan kedua ini sudah bulan 2 belum jadi. Ini masalahnya yaitu Pak, karena masih banyak yang harus ini. Jadi kemarin sudah saya putuskan, oke nggak usah banyak-banyak, ini saja kita maju. Kedua baru nanti kita baiki lagi, ketiga kita baiki lagi. Yang penting ada laporan. Cuman masalahnya pada laporan bulanan, itu laporan hariannya kan berarti kan 30. Ada 30, berarti tidak harus dimasukkan ke dalam klip, ke dalam buku laporan bulanan. Jadi dia di luar saja, termasuk backup foto, segala macam backup banyak nih Pak. Jadi backup laporan bulanan itu tersendiri menjadi backup laporan bulanan itu 1 buku, dan laporan bulanan UKK, RKK 1 buku. Dan itu pun juga belum rampung nih Pak, masih proses. Oke. Aduh. Jadi itu Pak, jadi mungkin perlu kita bicarakan kembali sehingga mana yang benar-benar kita lebih laporannya lebih bermutu dan tersampai gitu Pak. Karena kontraktor, personal kontraktor itu belum tentu tidak sebanyak apa yang kita mau. Bisa begitu Pak ya? Ya. Itu 1. 2, termasuk bagi habis Pak. Kalimat bagi habis. Ini adalah kan job kontraktor yang akan dibagi ke personal masing-masing. Sehingga personal itu akan pegang suatu kegiatan sehingga finalnya sesuai dengan schedule yang kita sepakati. Terus bagaimana dengan konsultan? Bagi habis kan berarti tidak ada. Kemungkinan kan begitu. Kemungkinan kalau konsultan ya. Terus ketiga Pak, biaya SMK 3 atau biaya SMKK itu tidak tertera di dalam kontrak. Kontrak konsultan Pak ya? Kontraktor. Oh gitu. Nah, tapi saya tanyakan, biayanya masuk ke dalam pay item.
Begitu. Pertanyaannya adalah apakah kontraktor menagih itu bisa atau bagaimana? Karena biaya SMK 3 nol di situ. Dia masuk ke dalam pay item. Umpamanya pekerjaan galian. Ya di situ ada orangnya ini. Mungkin begitu karena kami kan juga belum melihat analisa harga satuannya. Jadi kira-kira kalau kontraktor minta untuk dibayarkan itu bagaimana Pak? Karena di kontrak tidak ada. Kira-kira begitu Pak. Sementara nanti kita sambung. Ya, teman-teman yang lain bisa sharing ya. Saya tidak mungkin bisa menjawab dengan sempurna, tapi saya coba melihat ke pertanyaan satu dulu Pak. Memang saya beruntung Pak tidak terlibat di dalam meramu atau mengusulkan atau tim pembuat Permen 021 ya, tidak terlibat. Sehingga saya menjadi fair untuk menilai. Itu sudah saya bayangkan Pak bahwa laporannya akan banyak. Ya, saya betul. tanya kepada pembuat, ya memang harus ideal begitu. Wah udah. Terus saya, loh Anda nggak pernah berpikir kontraktor kecil. Anda nggak pernah berpikir kontraktor sedang yang orangnya terbatas. Kan begitu Pak? Ya. Oke, saya masih terima. Saya mencoba menjembatani dengan pola cepat, ya, dengan memanfaatkan teknologi HP, kan gitu kan ya, komputer, sarana WA, kemudian saya coba. Maka saya buatkan format-formatnya sederhana, tapi memenuhi syarat. Semua format yang diminta saya buatkan. Nah, kemudian bagaimana dengan file yang tadi Bapak bilang bisa bertumpuk? Nah, saya sudah berhitung, Pak. Kalau menggunakan HP, satu file saja hanya butuh sekitar 120 sampai 150 kilobyte. Ya, contoh saja, contoh. Saya memeriksa aparnya difoto, formnya saya isi, saya kirim. Kalau pakai WA itu kapasitasnya sedikit, 150. Nah, saya kaitkan lagi dengan laporan-laporan yang lain. Sehingga kapasitas tidak bermasalah, kecepatan laporan juga tidak bermasalah. Yang bermasalah sekarang apakah dokumen, kan ini bicara dokumen. Kita tidak boleh lagi bicara dokumen kertas ya. Dokumen adalah file-file yang elektronik, Pak. Ya, kasat mata kan gitu kan. Apakah aturan dokumen itu sebegitu ketatnya harus pakai kertas? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Jadi dokumen elektronik itu sah. ISO 45000 mengatakan demikian, kemudian Permen PU juga mengatakan demikian. Jadi ayo kita sepakati sesuai sarannya Pak Sarpan, justru di awal PCM kita sepakati atau dalam perjalanan kita sepakati kalau sulit ya. Ambil yang penting-penting, saya sepakat. Nah, terus bagaimana dengan dokumen-dokumen tadi yang dalam bentuk Excel maupun foto? Nah, kalau namanya laporan rekap, saya siapkan juga Pak. Kalau tadi Bapak bilang laporan bulanan itu berarti laporan 30 hari. Nah, itu saya pecah menjadi dua. Ada laporan harian yang otomatis menjadi rekap laporan harian, tapi harus pakai komputer, yang kalau kita isi menjadi laporan mingguan, otomatis. Ya, otomatis. Jadi satu minggu itu saya urutkan Senin sampai Minggu ya, Senin sampai Minggu, formnya mengisi otomatis sehingga menjadi laporan mingguan. Nah, laporan mingguan tinggal kita kirim sebagai laporan rekapan, laporan harian. Laporan harian sendiri sudah rekap juga. Nah, laporan bulanan terdiri dari rekapan laporan 4 mingguan. Otomatis Pak, otomatis. Saya berpikir keras Pak berbulan-bulan untuk membantu membuat rekapan seperti itu. Nah,
Kalau rekapan itu disepakati penggunaannya oleh konsultan pengawas, oleh kontraktor maupun BPK, mana yang dibuang, mana yang perlu dipakai, saya berusaha membantu sebetulnya ya, mempercepat itu, tapi saya sendiri merasa bahwa memang ini terlalu banyak. Terlalu banyak memang harus disederhanakan. Tapi oke lah, saya coba membantu semaksimal mungkin dengan menggunakan teknologi HP, kemudian format-format sederhana berupa Excel, format-format Excel yang menjadi rekapitulasi otomatis kan gitu kan ya, rekapitulasi otomatis termasuk pelaporan kecelakaan, terus perhitungan jam kerja juga secara computerized. Nah, sampai di situ Pak Sarpan. Nah, menyangkut pertanyaan yang kedua di konsultan sendiri, kalau konsultan sepakat dengan format seperti itu, maka pengawasannya akan terbantu karena apa? Dia juga mendapat format dalam bentuk mentah ya Excel, sehingga dia tinggal periksa, laporannya dia ke PPK juga dalam bentuk rekapan. Tapi semuanya itu elektronik. Kita sudah tidak lagi menggunakan kertas-kertas di lapangan. Nah, begitu Pak Sarpan. Tapi untuk pertanyaan yang ketiga, Sebentar Pak Dom. Ya. Yang pertama dulu nih. Ya. Yang namanya laporan atau report itu biasanya kalau dulu hard copy itu kan betul-betul tersusun, ada kulitnya, ada persetujuannya, ada daftar isinya, ada pendahuluannya, ada rekap daripada apa yang dikerjakan selama 1 bulan, gambarannya kayak apa, terus finalisasi kinerjanya seperti apa, terus baru nanti yang lain-lain sesuai dengan permen atau PP yang barusan keluar. Pertanyaannya, wah putus, suaranya hilang. Kalau hanya yang laporan harian yang tadi hanya 1 hari terus di-send, 1 hari send, 1 hari send, itu berarti kan hanya send saja, dikirim saja. Tapi itu belum terbukukan, tersusun, Pak. Itu perlu ada orang yang menyusun gitu. Jadi tidak bisa untuk menjadi suatu laporan bulanan gitu loh, Pak. Karena itu baru dilempar saja dari lapangan, dikumpulkan. Terkumpul 1 minggu menjadi rekap. Ini kan baru lembar-lembaran saja. Jadi ini belum bisa menjadi untuk laporan backup, untuk laporan bulanan dan segala macam, belum bisa, Pak. Artinya masih ada durasi atau masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menyusun itu menjadi suatu laporan bulanan yang tidak hard copy. Nah, ini perlu dibicarakan lagi nih. Kalau kami kesana sudah mengarah ke sana, tapi belum final gitu loh. Masih alot gitu loh, Pak. Masih alot gitu. Jadi, oke, Pak. Ya, kira-kira begitu, Pak. Ya. Nah, nanti saya bisa sharing ya formatnya seperti apa. Apakah contoh sekarang contoh gini Pak ya. Contoh nyata aja ya, contoh nyata. Ada 10 lokasi kerja yang harus melakukan TBM. Contoh ya Pak ya. Pagi hari atau ganti shift dia melakukan TBM. Kalau 10 lokasi kerja melakukan toolbox meeting, dia akan menghasilkan foto, foto timnya, kemudian mengisi format toolbox-nya, berarti sudah 2 ya. Kalau dilaporkan, kan ada 10 laporan hari ini Pak, kan gitu ya, 10 laporan hari ini. Kemudian saya lihat lagi, kalau memang di tempat tersebut ada 10 kotak P3K, kan gitu bahasanya. Nah, akan ada 10 laporan lagi kan. Nah, yang saya sarankan itu, kalau ada 10 laporan toolbox, maka di rekapnya itu kolomnya berisi hari ini ada 10 kegiatan toolbox yang lampirannya adalah lembaran toolbox yang diisi plus foto. Gitu Pak. Jadi tidak ada lagi lampirannya. Nah, nanti yang mingguan ketemu 7 kali 10
laporan toolbox. Jadi ada 70, mungkin meleset ada yang tidak melakukan. Misalnya ketemu 68 dalam 1 minggu, itu ada 70 kegiatan toolbox. Lampirannya udah nggak perlu lagi dibuat karena lampiran PDF hariannya itu akan terkumpul waktu harian tiap Senin, Selasa, Rabu, itu dalam bentuk file PDF juga. Nah, itu salah satu contoh yang saya buat. Kenapa ketemu 68 atau 70? Karena angka 70 ini kalau nanti dijumlah 4 kali dalam 1 bulan itu jatuhnya di 4 minggu, itu nanti yang saya tagihkan. Berarti ada 280 kegiatan toolbox yang kalau ada anggarannya saya tagih semua. Mungkin per kali 50.000 misalnya ya. Berarti saya otomatis sudah punya angka menagih toolbox-nya. Lampirannya ya yang harian tadi. Setiap toolbox kan ada lampirannya. Itu yang saya buat, Pak. Ada juga laporan yang lain gitu. Nah, ini kita bisa diskusikan. Semakin sederhana, semakin cepat, semakin bagus. Saya kira itu. Nah, teman yang lain, silakan. Saya ada yang nggak bisa jawab, Pak Sarpan, silakan yang lain kalau mau jawab. Pak Sony mungkin? Pak Dom, ya, sharing Pak Dom. Ya, silakan Pak. Saya kira masalah biaya biaya K3 untuk pekerjaan konstruksi sebetulnya tadi yang Pak Sarvan katakan itu dalam analisa biaya itu sebetulnya itu permen lama itu, ya kan? Kalau permen baru itu sudah harus terpisah gitu kan, tidak di-blend di dalam suatu analisa harga satuan. Di dalam analisa harga satuan permen lama itu mengenai K3 itu memang di situ ada perintah. Itu harus masuk di dalam analisa harga satuan. Tapi dengan keluarnya Permen 21 2019, maka otomatis itu dicabut. Dan K3 itu menjadi biaya yang tersendiri. Dan itu beberapa kegiatan konstruksi itu memang sudah mengakomodasi dan menyediakan biaya yang khusus untuk K3, terutama di kegiatan konstruksi. Tetapi banyak diantaranya, terutama ini di jalan tol yang pekerjaannya relatif sangat besar dengan biaya juga sangat luar biasa, ya kan? Tapi juga para penyusun dokumen itu tidak terintegrasi, Pak Dom, cara berpikirnya. Saat mereka menyusun dokumen pengadaan dan biaya itu bahkan mereka ada yang dengan sengaja menghilangkan, ya tidak memasukkan, kan gitu kan? Ada yang memang tidak tahu, ya, dan itulah yang saya katakan bahwa ini harus menjadikan komponen audit sebetulnya agar supaya kita penyedia jasa itu terselamatkan kan gitu. Ya, untuk melakukan pengawasan pada kegiatan yang biayanya sampai triliunan, bahkan tidak jarang yang sampai hampir 10T, 8T, 6T kan gitu. Tetapi HSE itu seperti Pak Sarpan itu HSE sekarang itu sendiri, Pak, gitu kan. Bahwa apa perangkat jumlahnya ya, juga orang. Miliaran, Pak ya, miliaran itu. Triliun yang itunya, konstruksinya. Biaya SMKK-nya. Wah, hampir nggak ada yang hanya orang saja, Pak. Hanya sepatu buat saja dengan APD. Ini yang masalah sebetulnya. Artinya betapa penting sebetulnya kegiatan SMKK ini di dalam kegiatan konstruksi. Maka sebetulnya kalau saja kementerian itu mampu melakukan suatu audit yang komprehensif, saya kira ya mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Nah, perihal bahwa banyaknya laporan, saya kira itu tidak lebih kepada biaya, Pak. Jadi mereka yang tidak mencantumkan di dalam biaya konstruksi, sehingga kebutuhan personil kan di situ ada sebetulnya 9 elemen yang harus disediakan untuk masing-masing itu kan, bahkan itu tidak ada sama sekali kan itu kan, sehingga laporan itu menumpuk di satu bagian tertentu saja. Tetapi kalau misalkan biaya itu dipenuhi, sumber daya juga dipenuhi, maka laporan yang seperti tadi itu sebetulnya bukan masalah, apalagi dengan sistem elektronik. Nah, kekhawatiran Pak Sarvan bahwa sistem elektronik berupa reporting, enggak juga, Pak, karena salah satu contoh, di Bandara Kediri itu sistem report sekarang menggunakan elektronik semua. Pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, keputusan, itu bisa diakses dengan sifat elektronik. Dan langsung didokumentasikan. Artinya bagaimana teknologi itu bisa mengikuti lah.
Asal satu tadi biaya itu masalah, ya kan gitu Pak. Iya, Jadi oke. biaya-biaya mengenai K3 saya kira sudah tidak di-blend lagi dalam analisa harga, tetapi muncul secara bersendirian di dalam kegiatan konstruksi. Nah, gitu. Saya kira itu ya Pak ya. Ya. Saya punya ini Pak, punya harga satuan biaya 9 item itu ya, 9 item biaya SMKK, sub itemnya saya juga punya. Nah, itu bagus sekali Pak. Boleh itu. Tapi harga Jakarta. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Nah, kita bisa pedomani jadinya. Iya, saya sering ngomong juga ke teman-teman yang di PPK yang maupun dinas itu, Anda harus punya harga satuan Kalimantan Timur, Anda harus punya harga satuan di Sulawesi Utara, pakai yang saya berikan, tinggal kalau di sini harganya berapa. Terus koefisien penyesuaiannya, contohnya Pak ya, kalau helm itu Anda nggak mungkin 1:1, pasti ada koefisien kehilangan segala macam, masukkan. Analisis lagi, kayak safety net itu Pak ya, itu ada analisisnya juga. Jadi semua harus punya pedoman itu, kalau enggak melesetnya jauh sekali. Itu saya kira saya bisa berikan sumbangan pemikiran yang saya pernah buat satu proyek, biayanya berapa ya. Yang lain teman-teman siapa lagi? Pak Dom, instruksi Pak Dom. Iya. Benar tadi Pak Andono, benar terkait permen lama dan permen baru. Cuman pertanyaannya itu bukan itunya. Kalau dia minta untuk dibayar, bisa apa tidak? Oh, benar. Itu bukannya mengikuti permen lama permen baru, tidak. Kalau dia kontraktor meminta dibayar, bisa apa tidak? Karena dia kan tetap akan minta paraf atau persetujuan konsultan dulu, kan begitu Pak? Maksudnya begitu Pak. Makasih Pak. Karena di sini ada yang teman di PPK nih. Siapa yang mau jawab? Kayaknya ini siapa ya yang dari PPK ini Pak? Pak siapa nih yang mau sharing? Yusak Pak dari Ambon. Pak Yusak, ini di tengah jalan ini ceritanya, di tengah jalan kontraktor mau minta uang SMKK ini. Pak Yusak berani kah bayar? SMKK ini memang untuk tender kita udah 2 tahun ini dimasukkan Pak. Cuma volumenya, cuma harga-harga satuannya kan kita masih blend, jadi masih raba-raba. Makanya kita mau belajar kalau ada contoh format laporan-laporan yang tadi Pak udah bicarakan. Tadi saya kan sempat di chatting, saya minta kalau bisa di-share-kan untuk laporan dari harian, mingguan, bulanannya supaya kita bisa tahu budgetnya itu berapa Pak. Karena 9 item ini yang di SMKK ini memang volumenya untuk penawaran udah sempat waktu lelang itu ditampilkan Pak volumenya. Cuma harga-harganya ini kan ada yang kita udah tahu, ada yang belum. Kayak misalkan rompi, helm kita udah tahu. Terus yang tadi Bapak bilang untuk kayak helm kita kan nggak bisa mau harga satu kita kasih masuk sekian karena kehilangan. Memang betul Pak, kayak untuk rompi kita di lapangan kebanyakan kita udah kasih otomatis 2-3 hari dipakai, ke 4 hari lagi udah nggak dipakai lagi, alasannya hilang, terpaksa kita mesti pengadaan lagi. Tapi kan yang dipegang volumenya di kontrak itu misalkan diminta 100, yang 100 yang kita adakan, otomatis berikutnya kalau nggak ada lagi kan kita ditegur, berarti kita mesti pengadaan lagi Pak. Gitu aja Pak. Kalau bisa minta contoh laporannya di-share gitu Pak. Makasih. Pak Yusak kenal sama Pak Ronald? Pak Ronald di Ambon. Tidak ya? Pak Yusak Pak Rudi. Kalau Pak Rudi kenal Pak. Sekarang ketua Adok 4 Pak. Nah, Pak Rudi itu punya data lengkap itu, Bapak baik-baik saja. Kalau saya kirim dari sini, filenya besar, ya, filenya besar. Itu ada dalam bentuk Excel, biaya. Email aja Pak, email. Bisa di email. Tadi kan Bapak minta format laporan harian. Iya. Ya. Kemudian format biaya, ya kan? Nah, saya coba kirim, jumlahnya banyak ya. Tapi mungkin bertahap ya, bertahap. Siap Pak. Oke, tapi kalau Bapak pingin cepat, itu ada Pak Rudi juga pegang juga itu lengkap juga. Pak Rudi, Pak Yopi. Oke, terima kasih Pak Yusak. Nanti kita saling berkirim ya.
Cuma Pak Yusak Siap, belum Pak. menjawab pertanyaannya Pak Sarpan. Di tengah Boleh jalan saya sharing, ini. Pak? Ya, sharing, Pak. Bentar dulu Pak. Pak Yusak Ya. belum menjawab Pak Sarpan itu di tengah jalan mau minta ganti biaya SMKK. Bapak punya duitnya enggak? Bapak berani enggak punya anggaran tapi bayar duit gitu. Enggak, Itu kalau Pak Yusak. SMKK sekarang kan K3 kita udah dimasukkan harganya, Pak. Sudah Nah, masuk. ini ada proyek yang belum masuk, Pak. Kalau di tempat lain enggak tahu, tapi kalau di Maluku rata-rata udah disuruh masukkan, Pak. Karena di analisa keselamatan dan kesehatan kerja itu udah dilampirkan. Jadi itemnya di dokumen lelang itu udah jelas apa untuk K3-nya apa itemnya. Misalkan untuk yang pertama itu penyiapan RKK itu berapa set. Terus untuk yang kedua sosialisasi itu ada induksi K3, ada pelatihan K3, bekerja di ketinggian itu simulasinya berapa orang. Ini udah ada semua, Pak. Jadi volumenya udah ditentukan sekarang. Cuma harganya itu yang kita belum karena selama ini kan jarang kegiatan begitu, jadi kita belum tahu budgetnya berapa gitu, Pak. Oke, baik. Pak Andono mau Ya, nambah baik. lagi nih? Ya, silakan. Ya, saya kira yang diberikan penjelasan barusan, saya kira saya paham kalau di Kementerian PUPR yang langsung dengan para PPK itu tertib, Pak. Jadi kalau ada perintah di Menteri tentang seperti ini kan diatur dalam pasal 27 di SMKK. Bahwa biaya penerapan SMKK harus itu mandatorikan dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dalam DKH. Nah, yang terjadi itu justru di proyek-proyek yang besar, Pak, yang di proyek jalan tol, ya kan gitu kan? Dia Kementerian Teknis juga nyantol sebetulnya karena kewajiban Permen 21/2019 itu juga wajib bagi BJT. Saya kira itu yang kemudian luput dimasukkan. Nah, dalam konteks tadi di tengah jalan tidak ada dan kebutuhan sangat mendesak, saya kira kita bisa menggunakan pasal perubahan kontrak Pak Sarpan. Jadi perubahan kontrak itu dimungkinkan, asal satu syaratnya adalah justifikasi teknisnya itu memenuhi. Nah, SMKK di dalam kegiatan konstruksi itu mandatori sifatnya dan itu penting sekali menjadi suatu barometer kegiatan konstruksi yang diatur gitu kan. Beda dengan manajemen mutu itu lalai sedikit, enggak apa-apa, tapi SMKK itu luar biasa. Nah, bisa menggunakan pasal perubahan kontrak, justeknya adalah menggunakan Permen 21/2019 yang mandatori mewajibkan pengguna jasa itu mengakomodasi kegiatan biaya untuk SMKK. Dan itu bisa dilakukan perubahan kontrak dengan mata pembayaran baru. Itemnya adalah tentang SMKK, di mana item-item tadi, itemized-nya boleh menggunakan tadi. Yang Pak siapa tadi sebelum saya bicara itu bisa menggunakan itu. Nah, kalau justeknya itu berdasarkan based on reference, artinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka itu juga wajib dipenuhi di dalam perubahan kontrak. Saya kira itu, Pak Dom. Mantap. Terima kasih, Pak Dom. Ya. Mantap, jangan ragu-ragu. Karena tanggung jawab ini tanggung jawab renteng loh, Pak. Ya kan? Tanggung jawab renteng masalahnya. Jangan ragu-ragu untuk minta. Siapa lagi yang mau sharing? Sebentar, Pak Dom. Iya. Sebentar. Jadi sebenarnya itu kontraktornya sudah mengakui bahwa P item itu sudah ada SMK 3-nya. Jadi SMK 3 masuk ke dalam sana. Tapi masalahnya dia kan mau mau nagih itu. Mau minta dibayarkan. Artinya urut-urutannya berarti kalau memang biaya SMK 3 sudah di P item, itu berarti harus dikeluarkan dulu dong gitu. Setelah dikeluarkan apa saja. Karena terkait belum dikeluarkannya itu masalahnya pelik, Pak. Kenapa pelik? Sekarang itu kan sudah banyak pada pekerjaan yang jatuh dari ketinggian. Lokasinya di tengah hutan. Emergency responnya belum tersusun karena di tengah hutan. Segala macamnya. Jadi mobil emergency belum, segala macam belum. Nah, kita nggak bisa ngomong ke sana karena tidak ada data. Masalahnya gitu loh, Pak. Tidak bisa kita ngomong. Jadi, mana mobil emergency respon mana? Mana perawatnya? Mana ini? Kita nggak bisa ngomong karena tidak ada terdata kontrak, Pak. Itu yang repot jadinya. Masalahnya begitu gitu. Jadi kita harus urut itu. Karena sementara ini
kalau dia minta gini, saya bilang tidak mau sebelum ada itemnya SMK 3 keluar. Saya masih begitu. Jadi SMK 3 itemnya keluar, tapi harus sudah di approve oleh owner, baru Nah, bisa. setuju. Ya, gitu, Pak. setuju. Approve dulu, Iya. keluarkan. Saya kalau Ya. jadi owner juga saya tanya, berarti kalau saya approve ini berarti untung kamu makin gede dong, kan gitu kan? Kalau saya jadi owner, kan gitu, Pak. Yang tadi masuk di biaya langsung, sekarang dikeluarin, saya bayar, untungmu tambah gede loh ya, kan gitu. Siapa lagi yang mau sharing nih? Teman-teman, ayo. Pak Jimmy, pasif ya. Pak Iqbal, bagaimana Pak Iqbal? Ya, Pak Dom. Ya, silakan. Ini dari tadi ini masalah biaya nih, Pak Dom ya. Oh, biaya ya, seru ya. Konsultan perancang sama PPK ini yang ya tadinya katanya harus lebih tahu ini ya. Kalau saya di lapangan ini kan sebagai konsultan pengawas, Pak Dom. Ya, saya tanya yang kejadian-kejadian aja, Pak Dom. Jadi seperti yang pernah saya ketahui kemarin itu masalah SMK ini biaya itu ada, Pak Dom, ada, tapi RKS-nya itu ya enggak memunculkan itu gimana kita itu untuk menyikapi seperti itu yang biaya, Pak Dom. Yang kedua pernah juga, Pak Dom, ketemu juga masalah dapat kontrak proyek tersebut 9 bulan. Nah, di kontrak sebut tenaga ahli pengawas itu cuma 2 bulan, Pak Dom. Adapun juga separuhnya ada yang 6 bulan. Itu kita sebagai pengawas itu gimana, Pak Dom? Kalau menurut pengalaman Pak Dom ini sudah malang melintang di SMKK ini gitu, Pak Dom. Saya tanya-tanya yang udah kejadian aja, Pak Dom. Coba Dom, aja, Pak Dom. Iya. Jadi digaji cuma 2 bulan ya, Pak ya? Ada 2 bulan. Nah, makanya saya kalau ada kayak gitu 2 bulan, itu apa yang dikerjakan, Pak Dom? Sisanya yang 7 bulan itu ditinggal apa pada waktu kita kerja itu cuman itu ada, Pak Dom. Ya saya nggak nyebutkan PUPR-nya, Pak Dom. Itu saya ada seperti itu. Terus ada juga yang 10 bulan cuma 5 bulan. Ini proyek-proyek yang dikerjakan ini sekarang ini, Pak Dom. Itu solusinya gimana, Pak Dom? Kita jadi logikanya begini, kalau saya jadi PPK, saya nggak mau tahu selama 10 bulan itu ada orang. Itu Pak. Walaupun anggarannya cuma 5 bulan, ya kan? Kan begini, kontraktor kadang-kadang ngakali, Pak. Ngakali gini. Supaya ngirit, ya udahlah. Saya nagih 5 bulan, ya, tapi waktu digajinya itu setengah bulan kan jadi 10, ya kan? Jadi 10 sama Pak, setengah bulanan tapi 10 bulan kan, itu kan sama dengan 5 bulan. Kalau saya jadi PPK, saya nggak mau tahu karena anggaranmu cuma 5 bulan, cara baginya itu seperti apa. Yang penting selama 10 bulan ada yang ngawasi, ada orang, gitu. Oh, SMK nggak bisa diterapkan. Iya, tetap Pak. Karena kontraktor itu kadang-kadang memasukkan Rp1, Pak. Contoh Pak sekarang, saya hanya memperkirakan ya, ada latihan tanggap darurat misalnya. Latihan tanggap darurat itu kalau logisnya menghabiskan biaya 3 juta. Semua kegiatannya gitu ya. Tapi di situ saya cuma masukkan Rp1, boleh enggak? Logikanya boleh Pak. Tapi PPK menuntut, saya tahunya ada latihan tanggap darurat, walaupun kamu memasukkan biayanya cuma Rp1. Jadi kegiatannya tetap ada, duitnya cuma Rp1. Kencang di situ. Ini kan persaingan, Pak. Persaingan di harga juga kan? Persaingan di harga, Pak. Itu. Contoh lagi, Pak.
apakah latihan untuk di ketinggian, aman bekerja di ketinggian itu perlu dana untuk latihan. Kan logikanya begitu. Oh, kalau kelasnya Pak Rifki di Wika nggak pakai dana, udah biasa kok itu Pak, nggak pakai duit kok. Nah, itu Pak kadang-kadang nggak pakai duit Pak latihan keamanan bekerja di ketinggian. Dia udah biasa latihan kok. Tapi kan sama PU dikasih item, Anda boleh minta duitnya kan gitu Pak. Nah ini Yakio-nya memang harus pinter di situ. Gitu. Tapi kalau PU-nya ada bocorannya, setiap latihan itu anggarannya gede, ya sudah minta aja, pasti diganti kan gitu Pak. Gitu. Jadi tuntutannya waktu PCM Anda tidak memasukkan biaya yang cukup, tapi kegiatannya tetap harus jalan. Nah itu janji. Nah kalau dia udah janji, oke 10 kali kegiatan, tapi duitnya sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting Anda lakukan itu 10 kali. Nah itu di PCM Pak nanti putusannya itu. Maaf Pak, waktunya. Ada, tambahin nggak apa-apa, tambahin lagi 15 menit gitu. Ayo siapa lagi? Ferry Pak. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Dong. Ini nyangkut anggaran ini Pak. Karena kan ada pekerjaan yang mengandung high risk, yang di ketinggian, ya harus sinyalnya kurang bagus ya Pak. Full body harness dan untuk ya memang di Manado ini yang agak kesulitan ini. Bagaimana kedengaran suara saya? Nah, bagus ini. Oh ya. Ada pekerjaan yang mengandung. Nah, di situ para pekerja harus diperlengkapi dengan APD, full body harness, dan untuk jaganya harus dipenuhi dengan safety net. Tapi ternyata dalam kontrak penuhi Pak, pengawas untuk menyampaikan. Hanya itu. Oke. Ya. Memang sayang sekali suaranya putus-putus Pak Ferry. Mudah-mudahan saya bisa tangkap ya, Full body harness Pak. Kita Oke. Pak Ferry putus-putus suaranya. Mungkin pertanyaan di stop dulu karena suaranya nggak jelas ya, nggak jelas. Pak Ferry, ya, oke. Ya Pak. Nah, sekarang harga full body harness itu bervariasi Pak, ya, bervariasi. Yang paling murah itu sekitar 300.000, 300.000. Ada yang 700.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Kita mau pakai yang mana, ya kan? Mau pakai yang mana? Yang kedua, apakah semua orang yang bekerja di atas harus memakai full body harness? Kan itu bertanya lagi kita. Ya. Kalau kerjanya di atas, di pinggiran, kan gitu. Di pinggiran, di tepi, ya full body harness. Tapi kalau ini sudah ada landasan, dia kerja di atas, rasanya tidak perlu full body harness. Ya, kecuali dia ke pinggir. Ya. Nah, kecuali dia ke pinggir. Jadi kita masih bisa bervariasi Pak di lapangan itu masalah biaya. Belum standarnya, itu semua standar Pak, standar SNI full body harness. Tapi tinggal harga satuannya aja. Full body harness pun ada yang hooknya 2, ada yang hooknya 1. Ya. Belum nanti ditambahin full body harness yang ada absorbernya. Ya, absorber itu yang peredam kejutnya itu Pak ya. Nah, jadi untuk satu barang saja analisisnya juga harus tajam ya, harus tajam. Harga Jakarta sama harga Papua, harga Manado pasti beda ya. Safety net ya. Ya, lebih mahal. Safety net Pak, itu harus pertanyaannya safety net itu mau ukuran berapa? Kan gitu. Apakah sampai setinggi mungkin atau cukup setinggi 1 atau 2 meter? Apakah harus nempel sampai ke dasar
tepian misalnya gitu. Analisisnya harus tajam juga kalau kita masuk ke situ. Kalau analisisnya nggak tajam, di lapangannya kita harus berkreasi. Jadi banyak, Pak. Apakah perlu safety net? Belum tentu juga, Pak. Belum tentu. Kan kita kembali ke risiko, kalau tidak ada bahaya, apakah harus ada safety net? Kan gitu. Kalau tidak ada bahaya, ya nggak usah safety net. Karena fungsi safety net itu untuk menampung barang-barang yang kecil yang bisa terpental atau jatuh ke bawah, maka ditahan oleh safety net. Jadi kembali ke analisis risiko. Ya, itu seperti itu, Pak. Ada lagi yang di lapangan mau bertanya? Pak, kalau Pak Dom tambah Pak Dom. Ya, Pak siapa nih? Pak Basar. Pak Sarpan. Terkait safety net tadi di ketinggian itu kita bisa kreasi. Kalau dia platformnya sudah ada dan railingnya sudah bagus, tidak harus orang menggunakan safety net. Harness. Jadi railing melingkar sudah bagus, kuat, dengan tidak mungkin orang merojol, platformnya bagus, nggak usah pakai itu. Itu bisa begitu, Pak. Jadi bisa, tidak harus harness ya. Sip. Pak. Ya. Pak Besar Yunianto, silakan Pak Besar. Ya, terima kasih Pak Dom. Iya. Sudah tadi mengikuti ya apa yang sudah disampaikan Bapak-Bapak, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Dom tadi. Tapi saya lihat ini ada sesuatu yang mengganjal di hati. Sekarang ini ada suatu organisasi itu yang harus betul-betul diperhatikan di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bila kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang risiko tinggi, yaitu di Komite Keselamatan Konstruksi. Komite Keselamatan Konstruksi itu kalau mengikuti di dalam manajemen daripada K2, itu sebetulnya ada di mana, Pak? Apakah setiap pekerjaan itu kita harus melaporkan kepada Komite Konstruksi, ataukah hanya pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi seperti erection, kemudian itu kalau di jalan, Pak ya. Terus kalau di gedung kira-kira apa? Apakah Komite Keselamatan Konstruksi juga itu membawahi daripada keselamatan di pekerjaan-pekerjaan gedung seperti yang gedung apartemen yang lebih daripada 30 lantai. Nah, itu Pak. Kira-kira hubungan kita terhadap Komite Keselamatan Konstruksi itu di mana? Terima kasih Pak Dom. Iya. Kita harus baca ke aturan dikeluarkannya atau terbentuknya Komite Keselamatan Konstruksi, Pak ya. Setahu saya itu pertama proyek APBN. Ya, proyek APBN. Kemudian berisiko tinggi. Itu, Pak. Nah, apakah proyek APBD pun boleh? Nah, ini masih tanda tanya, ya. Kedua, kalau diminta, Pak. Ya, kalau diminta. Ini belum kejadian loh ya, belum kejadian loh ya. Jadi di awal, ini risikonya tinggi. Saya Komite Keselamatan Konstruksi diminta Pak Menteri untuk memberi masukan atau memeriksa. Nah, itu masih boleh Pak, karena diminta kok ya, alasannya diminta. Tapi yang jelas untuk proyek APBN dan berisiko tinggi. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kejadian? Nah, kalau kejadian kecelakaan konstruksi, proyek APBN udah masuk dia Pak, ya proyek APBN. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan proyek APBD? Nah, kembali lagi kalau diminta, kalau nggak diminta nggak bisa loh Pak, nggak bisa masuk. Maka memang saya sarankan proyek-proyek APBD itu segeralah pembinaan atau bin-bin jakonnya provinsi itu meminta ke gubernur apakah perlu di daerah itu juga ada Komite Keselamatan Konstruksi khusus proyek-proyek APBD. Karena gubernur diminta pertanyaanjawaban juga, Pak.
Iya kan? Diminta pertanggungjawaban. Betul. Nah, ayo teman-teman di provinsi, perlu itu Komite Keselamatan Konstruksi di provinsi, bahkan di kabupaten kota, karena Komite Keselamatan Konstruksi yang di kantor pusat itu terbatas kemampuannya, Pak. Ya. Betul, Pak. Itu, Pak, ya. Kadang-kadang galakan daerah, Pak, ngapain ke sini? Loh, kan bisa gawat, Pak, kalau begitu. Iya. Jadi dia membatasi diri, Pak, gitu, ya. Nah, itu jawabannya, Pak, Komite Keselamatan. Baik, terima kasih, Pak. Yuk, makasih. Tanya, Pak. Iya, silakan, Pak Waseso. Terima kasih. Tadi tanyakan ke arah pembiayaan, biaya SMKK. Saya ingin coba kembali ke laporan di bagi habis nih. Iya. Kalau tadi kan hampir keseluruhan tuh laporan-laporan kontraktor pelaksana. Nah, saya ingin sebetulnya saya dari tadi saya nunggu nih. Kira-kira bentuknya seperti apa sih laporan kalau dari pihak konsultan pengawas itu? Kira-kira gambaran singkat saja. Oke, terima kasih, Oke, Pak. Oke. Yuk. Dari daftar laporan harian tadi, Pak, dari daftar laporan mingguan, dari daftar laporan bulanan itu, monggo konsultan pengawas mengambil posisi, ya. Mengambil posisi saya hanya butuh yang mana, kan gitu, Pak. Itu kesepakatan di PCM, Pak. Ya, di PCM. Saya mengambil posisi yang di mana. Contoh begini, kalau saya jadi konsultan, Pak, ya. Kalau Anda punya misalnya kegiatan hari ini safety morning, toolbox meeting, rapat itu. Berapa banyak kegiatan? Kan gitu. Berapa banyak kegiatan? Itu saja yang saya minta laporannya. Nah, lampirannya silakan Anda file sendiri kan gitu. Tapi saya kunci laporan mingguan, apakah hasil-hasil inspeksinya kontraktor itu tuntas semua? Nah, itu pertanyaan saya. Kan inspeksi dituntaskan, diselesaikan. Yang nggak selesai saya masuk, gitu kan? Saya masuk, itu. Kemudian saya minta dilibatkan dalam inspeksi yang seperti apa. Saya minta dilibatkan dalam patroli seperti apa. Saya minta dilibatkan dalam analisis keselamatan kerja dan izin kerja yang mana. Jadi Bapak dengan melihat begitu banyaknya laporan hariannya kontraktor maupun Bapak mengambil posisi aja, Pak. Posisi yang paling nyaman lah, Pak, ya, paling nyaman gitu. Nah, itu paling enak. Itu sudah saya kasih semua, Bapak tinggal saya minta yang ini ya, rekapnya yang ini ya, saya minta rekapnya ini. Atau saya minta tolong dikirim misalnya by WA kan gitu kan ya, by WA untuk laporan di sini. Jadi cepat laporannya Bapak juga cepat gitu. Nah, kemudian sebelum kamu nagih, kamu kan harus ngirim rekapnya sama biayanya kan sudah ada, Pak. Biaya, format schedule, format stok APD-nya yang sudah beli maupun yang sudah dibagi, kan formatnya sudah ada. Bapak mengambil posisi, saya butuh yang laporan ini aja. Kenapa? Karena Bapak nanti periksa untuk menjadi laporan kegiatan bulanan dan tagihan. Yang gitu, Pak. Bapak ngambil posisi aja dari laporannya kontraktor yang sudah saya sharing itu, Pak. Boleh nambah dikit, Pak Dom? Iya, silakan. Terkait dengan seperti apa laporan RKK bagi pengawas. Kira-kira kan begitu tadi ya, Pak Wasya saya? Iya. Jadi di Permen itu konsultan memang tidak wajib untuk lapor terkait dengan RKK. Namun di KAK pentanggung jawab kita terhadap owner di KAK itu owner minta adalah ABCD. Ya. Makanya ABCD ini yang menjadi laporan konsultan ke owner. Data ABCD itu ada di dalam
konsultan dan ada di dalam kontraktor, laporan kontraktor. Makanya benar Pak Dom tadi minta kontraktor benar gitu. Jadi tinggal ambil saja sehingga direkap bagaimana baru kita laporkan sesuai dengan yang diminta di KAK. Demikian Pak, terima kasih. Mantap. Iya, siapa lagi teman-teman? Pak, kalau untuk laporan tadi Pak ya, Pak Domi kan sudah bikin dari harian, mingguan, hingga bulanan gitu ya Pak. Iya. Dengan aplikasi atau apapun lah, maksudnya kan memudahkan pelaksanaan di lapangan ya Pak. Iya. Nah ini satu Pak, apakah nanti dari PU ini ada evaluasi nggak ya Pak ya dari laporan yang kita kirimkan gitu ya Pak? Jangan sampai menggugurkan kewajiban. Jadi udah bikin, udah ini, nanti nggak diapa-apain sampai proyek selesai, nggak ada apa-apanya gitu loh Pak. Nah ini satu. Terus yang kedua, kecuali laporan bulanan ini menjadi syarat pembayaran, sehingga itu juga menjadikan kewajiban bersama. Dan tapi yang paling penting ini Pak, karena kami ini juga sering membuat laporan tapi ya gitu-gitu aja gitu loh Pak. Eman-eman bikinnya, eman-eman tenaganya, tapi terus ya sudah nggak ada apa-apanya gitu Pak. Sekarang ini Pak Rifki, kalau dulu peran konsultan pengawas masih ya dan tidak, sekarang kenceng Pak, dia harus mengawasi karena dia juga diberi anggaran pengawasan. Pasti kenceng Pak, pasti kenceng. Ya pasti kenceng nih karena yang betul-betul terlibat itu konsultan pengawas. Nah PPK-nya sendiri, oh ada kewajiban PPK, ya pasti dia akan nuntut Pak. Satu ya, nuntutnya apa? Waktu di PCM, oke dia taken. Dalam pelaksanaan dia masih punya 3 tugas lagi Pak. 3 tugas lagi. Satu, meminta laporan audit, ya satu. Kemudian membuat laporan akhir serah terima masalah SMKK. Dan dari laporan tagihan biaya itu dia udah tahu Pak. Tagihan biaya SMKK yang direkap maupun diperiksa konsultan pengawas kan larinya ke PPK juga. Dari biaya itu pasti bicaranya kegiatan. Karena per kegiatan, per barang, ya itu ada uangnya semua, ada volume, ada harga satuan. Nah, jadi mau tidak mau PPK harus membuat laporan juga. Dan dia harus melapor ke gubernur maupun menteri. Bayangin, kalau dia tidak melapor ke menteri dan gubernur, habis dia. Lapor ke satkernya. Belum nanti dia diminta juga oleh pembina jasa konstruksi yang strukturnya di bawah gubernur. Nah, ini contoh lagi. Jadi kelihatannya tidak bisa menghindar lagi, Pak. Ya, tidak bisa menghindar lagi. Mau tidak mau dia akan concern di sini. PPK-nya ya, PPK-nya. Itu. Ya. Ya kalau PPK-nya, konsultannya kan karena dibayar, Pak ya. Maksudnya ada itemnya. Maksud saya itu evaluasi, Pak. Dari laporan yang kita kirimkan itu loh, Pak. Kita kan kontraktor ini, Pak. Kontraktor ngirim laporan bulanan. Kalau nanti dari konsultan namanya pengawas ya memang tugasnya dia ngawasi, Pak. Tapi memberi feedback apa enggak? Ini kan tanda tanya, Pak. Itu yang sebenarnya yang kami harapkan. Jadi kalau enggak ada ya seneng sih Pak, seneng nggak apa-apa. Ya. Karena Pak Dom juga udah bantu buatin misalnya ya tinggal ngisi ya cincai lah apa susahnya gitu Pak. Ada Pak pasal yang nggak enak Pak Rifki. Ada apa-apa. Ya. Pak Rifki. Ada pasal yang nggak enak loh Pak. Ya toh Pak. Ada pasal yang nggak enak loh.
kalau Bapak baca tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya PPK, ya, nanti saya sharing deh, Itu ada yang bahaya loh, Pak. Kalau tidak dilaksanakan sama PPK, ada yang bahaya, Pak. Ya, nanti saya sharing deh, uraiannya saya bagikan, hati-hati PPK. Ada yang berbahaya kalau nggak Anda lakukan. Nah, itu nanti ya. Nanti ada Pak Rifki nanti. Boleh nambahin Pak Dom? Ya boleh. Sedikit Pak, mohon maaf Pak. Masalah audit Pak. Nah ini audit. Nyinggung audit nih, kan ada audit SMKK ya Pak. Ya. Apalagi tadi di laporan bulanan itu disinggung juga audit dengan skor 80. 86. Pertanyaannya 86. Pertanyaannya. 86. Nah itu kan grade-nya berapa Pak untuk itu Pak, untuk dinyatakan. Kalau di SMK 3 kan 76 kalau salah gitu Pak. 80 ke atas, 60 ke atas gitu. Nah itu nanti yang audit siapa Pak? Internal. Internalnya kontraktor harus melakukan audit atau minta atau meng-hire dari ahli yang bisa melakukan audit itu Pak. Ada persyaratan nggak Pak? Apakah sekedar mengikuti pertanyaan itu atau karena kalau di ISO kan ada sertifikatnya Pak sebagai ini nggak ada Pak, karena fungsinya pembinaan. Fungsinya pembinaan Pak. Gitu. Nah, saya di format audit itu saya sudah berikan kisi-kisinya ya. Apakah 86 itu nggak ada yang gratisan? Oh banyak Pak, sekitar 12 ya. Jadi sekitar 12 pertanyaan dari 86, kalau tidak terjadi sesuatu, pekerjaan itu atau kejadiannya, itu bonus Pak. Paham ya Pak ya? Bonus ya. Bonus itu Anda tidak lakukan, Anda dapat nilai bonus. Gitu. Dari 86 itu 12 ya, ada sekitar 12. Contohnya, kalau tidak terjadi kecelakaan, berarti kan tidak ada investigasi. Ya. Nah, berarti tidak ada laporan kecelakaan kan? Berarti sudah ada 2 bonus itu, Pak. Udah 2 poin bonus dari 86. Itu contoh saja. Oke. Pak Sarpan mau nambahin apa? Oh iya Pak, tadi ada 2 item yang ditanya oleh Pak Rifki ya. Iya. Jadi jawabannya kalau yang saya tahu, report bulanan itu ditandatangani, diajukan oleh kontraktor, disetujui oleh konsultan, dan diketahui atau diketahui oleh si owner Pak. Owner. Jadi 3-3-nya lembar kedua itu harus ada, lembar pengesahan namanya Pak. Ya. Jadi dari kontraktor itu belum tentu begitu laporan tetap oke, good. Tergantung penilaian dari atau periksa dari si konsultan. Setelah dua ini belum tentu goal, tergantung dari ownernya. Setelah oke siap, berarti 3-3-nya sudah sepakat, laporannya benar, tanda tangani semua. Itu yang satu Pak. Makanya laporan itu memang ketiga-tiganya komitmen untuk membuat laporan menjadi baik sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Terus poin 2-nya, laporan ini juga mengikat untuk MC-nya Bapak sebagai kontraktor. Jadi ada syarat, mana laporan RKK-nya sudah belum? Nah, begitu Pak. Oke. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak Sarpan. Ya, terima kasih. Jadi maka saya menyarankan kompak ya. PPK, konsultan pengawas, kontraktor, kompak bikin tata cara pelaksanaan SMKK yang paling enak, paling nyaman, tapi cepat, kan gitu kan? Jangan dihadapi sendiri. Ya. Mau formatnya, mau sistemnya, mau kodenya, kan gitu kan? Pakai kode opo lah, pokoknya kompak aja.
pasti enak, kerjaannya enak. Gitu. Ini saran saya. Pak Sony mau nambahkan terakhir? Silakan Pak Sony. Terima kasih Pak Dom. Yuk. Jadi yang dipaparkan Pak Dom ini baik sekali ya, terutama memudahkan untuk kontraktor-kontraktor kecil untuk pelaksanaan pelaporan dan sebagainya. Saya tadi hanya menambahkan sedikit barangkali kelewatan Pak Dom. Masalah identifikasi isu internal dan eksternal. Saya belum lihat itu. Kemudian pembuatan fakta ya sama kebijakan, dan yang ketiga adalah pengelolaan APK. Pengelolaan APD sudah ada, pengelolaan APK-nya. Itu saja. Oke. Ya. Ya, di dalam rekap memang tidak ada, tetapi di formatnya dalam bentuk Excel sudah ada semua Pak Sony. Jadi bagaimana contoh faktor eksternal internal secara format Excel Anda tinggal contoh isi-isi, kemudian pengelolaan alat pelindung kerja juga ada. Terus contoh lagi bagaimana Anda sampai ke laporan informasi papan-papan pengumuman, papan-papan peringatan itu kan harus dilaporkan cukup, tidak cukup, laporannya seperti apa, karena ujung-ujungnya Anda harus tagih kan gitu kan? Ya. Nah, itu formatnya sudah saya siapkan juga. Ya. Oke. Kan ada juga masalah housekeeping, itu jadi duit ya, jadi duit. Nah, untuk jadi duit kan harus ada laporannya, formatnya seperti apa, itemnya apa, juga sudah ada. Ya. Jadi sedetail mungkin saya coba membantu teman-teman, mudah-mudahan kalau saya harus cerita itu sekitar yang sudah saya siapkan itu 200 format ya, 200 format, silakan mau dipakai, nggak dipakai, tinggal dipilih sebetulnya. Itu Pak Sony, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya. Pak Dom. Ya, silakan. Untuk besok gimana Pak Dom? Nah, ini untuk besok kita berdoa ini Pak, kalau memang lebarannya Kamis, berarti besok tetap. Jam 1, Pak. Jam 1. Iya, jam 1. Tapi kan ini ragu juga nih, kalau sidang isbatnya hari ini, terus besok lebaran, terus piye kita ini? Enaknya gimana? Kita putuskan hari berapa lebaran saja, nanti di WA dari Pak Dom. Setuju, Mbak Denis ya, Mbak Denis kan cuma 1,5 jam. Ya, baik. Kalau terjadi besok lebaran, kita sepakat aja tetap jam 1, tinggal harinya aja. Oke, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Nanti kesepakatan bersama aja ya, Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Denis, silakan ditutup. Teman-teman, mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih Pak Dom. Terima kasih Pak Dom yang telah mengatakan materinya. Ya, semuanya. Terima kasih Pak Dom. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dom. Yuk, terima kasih Pak Dom. Dan Bapak-bapak yang lain.